Dua rumah semi permanen terbakar di permukiman padat penduduk Jalan Kali Ajar, Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api seketika membesar hingga menjalar dari satu rumah ke rumah warga lainnya. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil padam 30 menit kemudian setelah petugas menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Ini alhamdulillah kita berjibaku dengan rekan-rekan daripada Satgas Plus, ditambah lagi dengan warga di sini yang peduli. Alhamdulillah cepat ditangani. Oke, Sir. Ada berapa rumah Dan yang terbakar, Dan? Kurang lebih ada 2 rumah. 2 rumah. Penyebabnya apa, Dan? Ya sementara dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Viral di media sosial, 2 pemotor tak dikenal menyerang mobil Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Kediri. Tidak hanya memukul mobil, 2 pelaku juga menarik Kajari keluar mobil dan menyerangnya. Merasa terancam, Kajari pun melepaskan tembakan ke udara. Peristiwa bermula saat Kajari bersama keluarga berkendara usai makan malam. Sesampainya di Simpang 3 Imam Bonjol, mobil Kajari tiba-tiba diadang yang berlanjut hingga penyerangan. 2 pelaku diduga dalam pengaruh minuman keras. Kalau itu sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2009, bab 6 pasal 15 tentang penggunaan kekuatan, di mana tembakan peringatan dapat dilepas ke udara maupun ke tanah, ya, jika dinilai ada ancaman yang kemudian oleh pemilik senjata dikeluarkan untuk menurunkan moral pelaku kejahatan dengan tetap berhati-hati melakukan penembakan peringatan. Polisi masih memeriksa keterangan 2 pelaku untuk mengetahui motif penyerangan. Sementara terkait kepemilikan senjata api, polisi menyebut Kajari memiliki surat izin khusus. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Curah hujan tinggi membuat sejumlah daerah di Sulawesi Selatan terendam banjir selama berhari-hari. Ribuan umat Kristiani menjalani misa malam Natal dengan khusyuk dan aman di Gereja Katedral Jakarta. PDIP menyebut penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku oleh KPK merupakan politisasi hukum. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat Hari Natal bagi Anda yang merayakan dan tentunya iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana, inilah iNews Pagi, selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Ya pemirsa, informasi ini datang dari sebuah minibus, yang mana sebuah mobil minibus ini tengah parkir terperosok ke sungai akibat jembatan ambruk di Koja, Jakarta Utara. Ya, diduga jembatan ambruk ini karena tidak kuat menahan beban pemirsa. Warga ini berkerumun melihat jembatan akses ke rumah warga ambruk di Jalan Bendungan Melayu, Koja, Jakarta Utara. Naas, akibat kejadian tersebut, sebuah mobil yang terparkir di atas jembatan ikut terperosok ke dalam sungai. Diduga jembatan dengan panjang 5 meter dan lebar 3 meter ini ambruk akibat tak kuat menahan beban yang terlalu berat. Beton penyangga jembatan yang berada di kawasan Pasar Kaget ini diduga sudah rapuh dan tidak dirancang untuk beban yang berlebih.
Saat kejadian, sopir minibus yang beristirahat di dalam mobil sempat mendengar retakan beton tapi gagal menyelamatkan diri. Meski demikian, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden tersebut. Sementara untuk mengevakuasi mobil yang tercebur ke dalam aliran sungai, warga mendatangkan kendaraan derek. Ya kemungkinan karena ada beban, mungkin di sini ada puing juga nih, puing gitu kan. Ditambah lagi mobil parkir mungkin jadi nggak kuat nahannya gitu. Jadi memang berat beban yang tidak nampung jadi. Ya begitu. Jadi jebol Bang ya. Usai kejadian, warga berencana membangun kembali jembatan yang roboh untuk memudahkan akses jalan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, panik dikejar mata elang. Pengemudi mobil melaju ugal-ugalan hingga menabrak 2 sepeda motor di Jalan Siliwangi, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya seorang pengendara sepeda motor terluka, sementara pengemudi langsung diamankan petugas unit laka Polresta Bogor Kota. Warga mengejar mobil SUV yang kabur usai menyenggol 2 sepeda motor di Jalan Raya Siliwangi, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain menyerempet para pemotor, pelaku juga nyaris menabrak warga. Pelaku lalu tancap gas menuju Jalan Batu Tulis hingga akhirnya meminta tolong kepada petugas. Peristiwa ini bermula saat pengendara mobil SUV sudah melaju ugal-ugalan dari arah Tajur menuju Sukasari. Sementara di hadapan petugas, pengemudi mobil ormas mengaku panik menyelamatkan mobilnya dari buruan mata elang. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor terluka hingga dilarikan ke klinik lantaran jatuh terserempet. Tadi dari arah Tajur, mobil itu kenceng di depan PDAM sini. Dia nabrak motor, 2 motor. Setelah nabrak motor dia mau kabur, ngambil ke kanan. Saya kira mau masuk ke PDAM. Ternyata setelah dia belok kenceng, dia mau nabrak saya. Dia langsung lari ke arah Batu Tulis. Ya, pengakuan dari si pengemudi awal mulanya adalah pengemudi ini mobilnya diberhentikan oleh Matel. Di situ mungkin terjadi diskusi namun tidak bersepakat. Akhirnya memang si pengemudi ini berusaha untuk menghindari, melarikan diri ataupun menghindari. Namun demikian, dari pengakuan si pengemudi juga berusaha untuk mencari kantor polisi terdekat. Petugas unit Gakum Polresta Bogor Kota yang menangani kasus kecelakaan ini kini sudah mengamankan pengemudi SUV untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang di Jalan Tol Pandaan Malang. Ya, namun polisi belum menetapkan tersangka karena masih dalam proses penyelidikan. Polisi belum menetapkan tersangka dalam insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Pandaan Malang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, lantaran polisi masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan beberapa saksi. Usai melakukan olah TKP bersama Ditlantas Polda Jawa Timur, Kapolres Malang AKBP Putu Holis Ariana mengatakan setelah bukti lengkap, polisi akan gelar perkara untuk menetapkan pelaku. Selain melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi, Ditlantas Polda Jawa Timur juga meminta bantuan kepada Dinas Perhubungan setempat untuk memeriksa kendaraan truk secara komprehensif yang terlibat dalam kecelakaan. Ada 52 korban, 48 luka-luka, kemudian 4 meninggal dunia. 4 meninggal dunia seluruhnya ada di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Siapa terduga pelaku masih menunggu proses penyelidikan. Nanti kami setelah lengkap bukti dan keterangan-keterangan, kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa pelakunya dan pasal apa yang dikenakan. Mohon waktu. Sebelumnya, rekaman CCTV detik-detik truk boxwing bermuatan pakan mundur sebelum terjadi tabrakan dengan bus pelajar di Tol Lawang Malang, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat bus ringsek dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia serta sejumlah penumpang dan awak bus mengalami luka-luka. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.
Sementara itu, 8 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. Sebagian besar korban menderita cedera di kepala atau pendarahan di otak akibat benturan. Delapan korban luka akibat kecelakaan saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. 4 diantaranya masih dirawat intensif di ICU dengan 1 pasien dalam kondisi tidak sadar atau kritis karena mengalami pendarahan di otak dan luka di kaki serta terdapat cairan di jantung. Ini yang kami rawat ada 8. 4 dari pasien ini dirawat saat ini di ICU. Dari 8 korban ini sebagian besar mereka menderita cedera kepala ya, dan pendarahan di otak. Kemudian yang kedua trauma tumpul di abdomen, dan yang ketiga fraktur patah di tulang-tulang yang ditangani oleh Sebelumnya, Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang menerima 12 korban kecelakaan yang melibatkan truk dan sebuah bus berpenumpang pelajar di Tol Pandaan Malang. Dari 12 pasien, 4 diantaranya sudah meninggal dunia dan saat ini 2 jenazah telah dibawa pulang pihak keluarga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejumlah warga terluka, sepeda motor dan mobil rusak akibat terkena cairan kimia yang tumpah dari truk tangki di sepanjang Jalan Raya Padalarang, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, korban pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sejumlah pengendara terluka dan motornya rusak setelah terkena cairan kimia yang tumpah dari truk tangki di Jalan Padalarang, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Para pengendara yang kulitnya terkena cairan kimia tersebut mengeluh gatal-gatal serta panas. Tak hanya itu, kendaraan mereka yang terkena cairan menjadi mogok dan catnya terkelupas mengalami korosi. Para pengendara baik dari kendaraan bermotor serta roda 4 langsung melaporkan kerugian akibat kejadian ini di unit Gakum Satlantas setempat. Pemirsa, ribuan umat Kristiani menjalani misa malam Natal dengan khusyuk di Gereja Katedral Jakarta. Untuk mengantisipasi membludaknya jemaah, pihak katedral membagi jemaah per sesinya. Pemirsa, sesi pertama digelar pada misa malam Natal mulai pukul 5 sore. Sedangkan sesi kedua digelar pada pukul 8 malam. Tiap sesinya, Gereja Katedral menyiapkan kapasitas hingga 4.500 jemaat. 4.500 jemaat ini dibagi dalam 3 lokasi, yakni di dalam gereja, Geraha Pemuda, Plaza Maria, dan juga di luar gereja. Katedral juga menyiapkan jumlah kapasitas jemaah yang sama di 2 sesi pada misa Hari Raya Natal hari ini. Selain itu, pemirsa, Gereja Katedral menggelar misa secara offline dan juga online. Ribuan pengungsi mengikuti misa malam Natal di posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Misa malam Natal berjalan hikmat meski tanpa ada ornamen Natal yang mewah. Para pengungsi antusias menyambut Natal atau kelahiran Yesus Kristus meski di tengah bencana dan berada di lokasi pengungsian. Sementara itu, pemirsa, dalam semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama, umat Kristiani di Pangkal Pinang, Bangka Belitung menjalani ibadah misa Natal dengan khusyuk di gereja yang berdampingan dengan masjid. Misa Natal yang dihadiri oleh banyak jemaat ini berlangsung dengan penuh sukacita. Dalam khotbahnya, Pendeta Indri Mauren menyampaikan pesan damai dan cinta kasih yang menjadi inti dari perayaan Natal, serta pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman yang ada. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait persiapan jelang misa Natal pagi ini, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Gereja Katedral Jakarta dan juga rekan Jeffrey Langi
di Gereja Katedral Manado, Sulawesi Utara. Kita terlebih dahulu ke rekan Salam di Jakarta. Selamat pagi Salam, bagaimana persiapan jelang misa Natal pagi ini di sana? Berapa jumlah petugas yang disiagakan? Ya, Yasmin dan juga pemirsa, ini dapat kami informasikan juga bahwa untuk persiapan sendiri di Gereja Katedral Jakarta ini sudah rampung dilakukan. Seperti yang terlihat bahwa situasinya saat ini masih tampak sepi karena untuk sesi pertama di misa Hari Raya Natal nantinya akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara pada sesi kedua nantinya akan dimulai pada pukul 11 siang dan pada sesi ketiga atau sesi terakhir nantinya akan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana dalam perayaan Natal kali ini mengambil tema yang cukup atau juga sangat menarik sekali, Yasmin dan juga pemirsa, yakni terkait dengan marilah kita pergi ke Bethlehem, yang tentunya ini mengandung unsur semangat kesederhanaan dan juga cinta kasih antar sesama manusia. Seperti yang terlihat di layar kaca, Yasmin dan juga pemirsa, bahwa di belakang saya ini memang berbagai persiapan ini sudah rampung dilakukan, seperti pemasangan tenda-tenda yang lengkap dengan kursinya maupun juga ornamen bernuansa Natal sudah ini menghiasi setiap titik sudut di bangunan Gereja Katedral Jakarta ini, yang tentunya ini mengandung konsep Nusantara yang menggunakan daur ulang sampah plastik dengan menekankan pelestarian lingkungan. Di antaranya dapat kami informasikan juga yang menggunakan daur ulang ini seperti wayang Natal Nusantara 2024 yang mengisahkan kelahiran Yesus Kristus yang disaksikan oleh para gembala dan juga 3 raja dari timur, serta pohon Natal setinggi 8 meter yang ada di layar kaca. Ini juga menggunakan ornamen ataupun juga dari daur ulang sampah plastik yang tentunya ini melambangkan sukacita dan juga dibagikan kepada umat sekelilingnya. Tentunya dari makna Nusantara ini menggabungkan antara nilai-nilai yang berkembang di dalam gereja maupun juga nilai-nilai yang berkembang di dalam tradisi masyarakat Indonesia ini berjalan berdampingan bersamaan begitu untuk menciptakan keselarasan dan juga kedamaian antar umat beragama. Dapat kami informasikan juga, Yasmin dan juga pemirsa, bahwa untuk pengamanan sendiri ini memang sudah disiagakan sejak beberapa hari yang lalu untuk mengamankan jalannya Hari Raya Natal yang akan berlangsung pada hari ini. Seperti yang dapat kami informasikan juga bahwa di bagian tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di bagian kiri saya, ini memang terdapat adanya pos pengamanan kepolisian maupun juga pos pengamanan gabungan untuk mengamankan jalannya misa Hari Raya Natal akan berlangsung secara damai dan juga tentram. Begitupun juga untuk arus lalu lintas yang ada di kawasan depan Gereja Katedral Jakarta ini, yang tentunya ini memang berdampingan dengan Masjid Istiqlal Jakarta. Dapat kami informasikan juga bahwa untuk situasi arus lalu lintas ini masih terpantau lengang begitu, karena mengingat ini merupakan hari libur nasional yang tentunya ini banyak dimanfaatkan oleh warga untuk berlibur ke tempat wisata lainnya begitu untuk beragama non-Nasrani begitu. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Yasmin dan juga pemirsa, bahwa untuk Natal di misa pertama nantinya, di sesi pertama begitu, nantinya akan dipimpin oleh misa pontifikal dipimpin oleh Uskup Agung Jakarta, yaitu Kardinal Ibrahim Susowaryo. Dapat kami informasikan juga bahwa untuk pengamanan sendiri nantinya akan dilakukan pengamanan yang dilakukan secara ekstra begitu untuk melakukan penyisiran di kawasan Gereja Katedral Jakarta untuk memastikan jalannya misa Hari Raya Natal ini berlangsung secara aman dan juga damai. Yasmin. Ya, baik, terima kasih rekan Salam Rahmat melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali. Nah, nanti kita akan juga memantau situasi di Gereja Katedral Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih Salam. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Petugas gabungan bersiaga mengamankan gereja-gereja di berbagai wilayah jelang ibadah Natal. Ya, pengamanan ketat dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani agar bisa beribadah dengan hikmat. Umat Kristiani di Manado, Sulawesi Utara mengikuti ibadah malam Natal dengan khusyuk. Mereka berbondong-bondong mendatangi gereja dengan tertib dan hikmat. Umat Kristiani memaknai ibadah malam Natal dengan penuh sukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Sementara ibadah malam Natal ini mendapat penjagaan ketat dari TNI Polri dan ormas keagamaan.
Tim Gegana Brimopolri melakukan sterilisasi terhadap Gereja Katedral Kota Bogor, Jawa Barat. Sterilisasi dilakukan guna memberikan rasa aman bagi umat Kristiani yang melaksanakan ibadah Natal. Dengan menggunakan alat metal detektor dan kaca cembung, petugas menyisir seluruh area gereja. Penyisiran dilakukan sekitar 1 jam. Usai dinyatakan aman, umat Kristiani mengikuti ibadah dengan hikmat. Diperkirakan akan ada 4.000 lebih jemaat yang beribadah di Gereja Katedral Kota Bogor. Sterilisasi dan penjagaan ketat juga dilakukan petugas kepolisian di sejumlah gereja di Buleleng, Bali. Selain menggunakan metal detektor, petugas juga mengerahkan sejumlah anjing pelacak. Sterilisasi dan pengamanan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaat dalam melaksanakan ibadah Natal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Pratikno mengunjungi sejumlah gereja di Jakarta. Menko PMK meninjau bersama Menko Polhukam, Menteri Agama, Panglima TNI dan juga Kapolri. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kelancaran dan juga keamanan misa malam Natal. Menko PMK Pratikno dan sejumlah pejabat pemerintahan meninjau gereja-gereja di Jakarta untuk memastikan kelancaran dan keamanan misa malam Natal. Peninjauan dilakukan sekitar pukul 4 hingga 5 sore di sejumlah lokasi, yaitu Gereja Katedral Jakarta, GKI Samanhudi, dan GPIB Immanuel. Aspek keamanan hingga kesiapan gereja dalam pelaksanaan misa malam Natal menjadi fokus perhatian agar jemaat dapat melaksanakan misa malam Natal dengan aman dan nyaman. Pemerintah berkomitmen untuk menjamin bahwa penyelenggaraan ibadah Natal tahun ini dan libur tahun baru juga berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Kami tadi pagi juga melakukan kunjungan untuk mengecek di Pelabuhan Merak Bakahuni dan juga di tempat-tempat yang lain agar lalu lintas berjalan dengan lancar, kemudian peribadatan juga aman dan lancar, dan serta tentu saja kita juga memperhatikan secara serius di lokasi-lokasi wisata. Jadi agar libur Natal dan Tahun Baru ini semuanya berjalan dengan aman, lancar, nyaman, dan tertib, dan beribadah secara khidmat. Selain keamanan di gereja, Menko PMK Pratikno juga meninjau kesiapan transportasi dan fasilitas penunjang lainnya dalam hari libur Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Camar Haenda, Novan Dwi, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Natal di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dihadiri lebih dari 100.000 jemaah dari berbagai daerah. Ya, indahnya cahaya lilin malam kudus, hadirnya 12.000 choir maksud kami, hingga pesta kembang api memeriahkan perayaan Natal Akbar ini. Suasana penuh sukacita terlihat saat lebih dari 100.000 jemaat mengikuti ibadah perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta awal Desember. Harmonisasi musik Natal hingga hadirnya 12.000 choir semakin menambah semarak perayaan. Meskipun sempat beberapa saat diguyur hujan hingga cuaca kembali cerah, para jemaat segala usia yang juga datang dari berbagai daerah tanah air tetap semangat bersorak-sorai meriahkan perayaan Natal yang tahun ini mengambil tema Yohanes 1 ayat 12, semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Penyalaan lilin saat syahdunya malam kudus membuat cahaya indah di stadion penuh kekusukan sambut kelahiran Sang Juru Selamat dipimpin Kepala Sidang Pendeta Darniati Parihaji. Luar biasa, puji Tuhan ramai sekali ya. Sampai kita mau masuk itu sudah dibatasi, sampai ada beberapa tempat yang di luar pun mereka menantikan akan perayaan Natal ini. Melalui perayaan Natal ini, melalui doa-doa kita, umat Tuhan, jemaat Tuhan semakin merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dipersiapkan jadi warga surga, dan kita doa juga untuk Indonesia, diberkati Tuhan.
Kemudian pesta kembang api menutup rangkaian perayaan Natal. Sebelumnya ibadah Natal Akbar ini merupakan yang ke-22 kalinya sejak pertama digelar tahun 2000 silam. Dari Jakarta, Murharlin, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ribuan penumpang kapal dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni, Lampung sehari jelang libur Natal terpantau ramai lancar. Ya, dari data Posko Merak, Banten, pemirsa, jumlah penumpang kapal hingga saat ini berjumlah 228.703 penumpang. Satu hari jelang libur Natal 2024, ribuan penumpang kapal memadati Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni, Lampung. Dari data Posko Merak, Banten, jumlah penumpang kapal hingga saat ini berjumlah 228.703 orang. Adapun total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 36.103 orang atau turun 42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 61.965 orang. Tercatat kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 938 unit atau turun 71% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3.232 kendaraan. Total 7.792 kendaraan telah menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Nggak seberapa macet sih, lumayan lancar, nggak kayak tahun sebelumnya. Oh, tahun sebelumnya kenapa? Lumayan macet, karena kan gelombangnya besar tahun lalu kan. Jadi macetnya sampai luar. Jadi agak susah. Kalau sekarang sih Om? Kalau sekarang sih nggak seberapa macet sih, nggak kayak tahun lalu. Pelabuhan Merak terus mengantisipasi kepadatan penumpang saat puncak arus mudik Natal ataupun karena terkendala cuaca. Sementara total kendaraan yang telah menyeberang dari Pelabuhan Merak, Banten tercatat 54.177 kendaraan atau turun 14% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan Pelabuhan Merak, Banten. Ya, peninjauan tersebut dalam rangka memastikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau terminal eksekutif Pelabuhan Merak, Banten Selasa siang. Kunjungan Kapolri ke Merak ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Dalam kunjungannya bersama Menko PMK dan para pejabat lainnya, Kapolri menyampaikan standar pelayanan dan pengamanan tahun ini semakin baik. Namun, jumlah penumpang yang melakukan penyeberangan sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Selain itu, sistem pelayanan harus terus disiapkan dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Kita memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik terhadap masyarakat yang melaksanakan Nataru, libur Nataru. Nah, tadi kita sudah cek langsung melaksanakan Zoom meeting dengan beberapa wilayah dan memastikan bahwa standar pelayanan dan standar pengamanan saya lihat juga semakin baik, walaupun tadi dilaporkan bahwa jumlah masyarakat yang menyeberang saat ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sampai hari ini masih lebih banyak pada saat tahun 2023. Namun demikian kita lihat dari sistem pelayanannya, sistem pengamanannya mulai dari situasi normal. Libur Natal dan Tahun Baru, Pangkalan TNI AL Banyuwangi meningkatkan patroli di Selat Bali. Pengerahan personil dan alutsista TNI AL dilakukan khususnya di lintasan penyeberangan Ketapang, Gilimanuk. Pemirsa, peningkatan pengamanan selama periode liburan melibatkan 51 personel dari Posal Blimbing Sari, Posal Mayangan dan juga personel Makolana Banyuwangi serta alutsista TNI AL. Pada pengamanan ini, pemirsa, TNI AL bersinergi dengan sejumlah instansi terkait seperti Polri, Dinas Perhubungan, PSKDP, serta sejumlah pihak lainnya. Peningkatan patroli dilakukan saat terjadi lonjakan lalu lintas penyeberangan selama libur Nataru.
Patroli ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru serta menjaga kelancaran arus penyeberangan di Selat Bali. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut agar memberikan yang terbaik dalam setiap tugas, terutama dalam pengamanan jelang libur Natal dan juga Tahun Baru 2025. Ya, pemirsa, sebanyak 1.574 posko kesehatan didirikan Kementerian Kesehatan dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Ya, ribuan posko tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, yakni di setiap area tol dan juga pertigaan jalur arteri. Pemirsa, posko kesehatan yang didirikan Kementerian Kesehatan salah satunya terdapat di res area kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Posko pelayanan kesehatan ini buka 24 jam secara gratis untuk para pengendara yang beristirahat di res area. Di posko ini pemirsa disediakan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, serta pijat refleksi. Pos-pos tersebut diisi oleh tim pemantau dari daerah dan juga pemerintah pusat. Di Jawa Barat ya Pak? Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini terkait persiapan jelang Misa Natal pagi ini, di mana kita sudah terhubung dengan rekan Jeffrey Langi di Gereja Katedral Manado, Sulawesi Utara. Ya, selamat pagi Jeffrey, bagaimana suasana di sana? Apakah jemaat sudah datang untuk beribadah? Saya di ruas jalan Kurnian, lokasinya tidak terlalu jauh dari Gereja Katedral Manado. Jadi saat ini saya berada di pos pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, di mana pos pengamanan ini terdapat di 300 titik di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Dan pos pengamanan ini di daerah Sulawesi Utara untuk mengantisipasi gangguan ketertiban dan dalam Natal dan ditempatkan di titik rawan serta titik keramaian untuk warga merayakan Natal. Dan juga yang sesuai dengan pantauan kita pada pagi hari ini, warga atau jemaat yang ada di seluruh umat Kristen yang ada di Sulawesi Utara maupun di Kota Manado, di mana mulai berdatangan di sejumlah gereja yang ada, karena pada pukul 6 pagi ini akan segera dimulai ibadah Misa Natal atau ibadah Natal di hari yang pertama. Dan untuk diketahui di Kota Manado terdapat 5 sesi untuk Misa Natal di Gereja Katedral Manado. Untuk sesi pertama pada pukul 6 pagi ini, dan untuk sesi yang terakhir pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Untuk gereja Protestan sendiri terbagi dalam 3 sesi, yaitu sesi pertama pada pukul 6 pagi, sesi kedua pukul 9 pagi, dan pukul 18.00 atau jam 6 sore untuk sesi yang terakhir. Dan bisa saya sampaikan di mana dalam ibadah perayaan Natal di pagi hingga sore nanti, di mana disiagakan sejumlah personil kepolisian dan TNI di setiap gereja untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para jemaat dan umat untuk dapat beribadah. Demikian. Ya, terima kasih banyak rekan Jeffrey yang sudah melaporkan langsung terkait suasana Natal di Manado. Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah tetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan terhadap korban Dr. Aulia Risma Lestari. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di News Pagi pemirsa. Pemirsa, curah hujan tinggi membuat sejumlah kawasan di Sulawesi Selatan terendam banjir.
Di Kabupaten Wajo, 2 jembatan putus dan ribuan rumah di 4 kecamatan terendam banjir. Sementara di Pangkep, pemirsa, banjir yang merendam permukiman warga belum juga surut lebih dari 3 hari. Banjir di Kabupaten Wajo kian parah meluas. Banjir merendam ribuan rumah di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Sabang Paru, Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanah Sitolo, dan Kecamatan Belawa. Banjir juga merusak belasan rumah yang menyebabkan 2 jembatan terputus di Kecamatan Sabang Paru. Ketinggian banjir bervariasi antara 20 cm hingga 1 meter lebih. Banjir akibat cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi dengan meluapnya Sungai Welenae. Warga terpaksa beraktivitas di tengah genangan air. Banjir yang melanda Kelurahan Bone, Kecamatan Sageri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan belum juga surut setelah lebih dari 3 hari. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai paha hingga dada orang dewasa. Banjir menyebabkan akses warga terganggu dan lebih dari 500 jiwa dari 3 RW di Kelurahan Bone terpaksa mengungsi. Saat ini upaya penanganan dan bantuan untuk warga terus dilakukan. Sampai batas orang dewasa sampai batas dada. Ya, untuk saat ini itu sudah mulai dari tanggal 21 tepatnya dan sampai saat ini belum surut airnya. Kendaraan pun tidak bisa akses keluar, kendaraan belum bisa lewat. Sementara itu banjir juga masih merendam ratusan rumah warga di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian air yang semula diperkirakan mencapai 2 meter lebih, kini perlahan surut sekitar 30 hingga 50 cm. Akibat banjir ini, ratusan jiwa harus mengungsi ke Masjid Mustaqim yang dijadikan posko pengungsian sejak 5 hari lalu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah tetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan terhadap korban Dr. Aulia Risma Lestari. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing, di antaranya menipu korban, mengumpulkan uang, serta mendoktrin korban dengan kekerasan verbal. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengatakan ketiga tersangka adalah Ketua Prodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip Dokter, yaitu TEN, Kepala Staf Medis Prodi Anestesi Undip, SM, serta mahasiswa senior Prodi Kedokteran PSDS Undip, yaitu ZYA. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa 36 saksi, serta hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan Kedokteran Undip. Ketiga tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Pasal yang disangkakan adalah tidak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud pasal 368 ayat 1 KUHP dan atau tidak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan atau secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 1/1 KUHP yang telah dirubah oleh putusan MK nomor 1/PUU 11 Romawi 2013. Seorang dokter muda mahasiswi PPDS Kedokteran Undip Semarang, Jawa Tengah, Dr. Aulia Risma Lestari, ditemukan tewas di kamar kosnya. Polisi menduga Dr. Aulia tewas setelah menyuntikkan obat ke tubuhnya. Korban tewas akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapat tekanan dari para seniornya. Terkait dugaan perundungan, polisi berkoordinasi dengan Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi untuk penyelidikan. Namun saat itu pihak Undip sempat membantah adanya perundungan terhadap dokter PPDS. Kementerian Kesehatan di bawah Budi Gunadi kemudian melakukan investigasi.
Kemenkes menemukan indikasi pemerasan hingga puluhan juta rupiah yang dilakukan dokter senior PPDS Undip terhadap almarhumah Dr. Aulia. Menkes Budi Gunadi Sadikin membeberkan dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang sudah terjadi puluhan tahun. Sejumlah dokter melakukan sidang perdana gugatan terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan terkait proses pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia yang dianggap merugikan para dokter. Gugatan yang dilakukan oleh sejumlah dokter ini bersifat administratif. Menteri Kesehatan dianggap telah melakukan kekeliruan dalam melaksanakan wewenangnya dalam mengatur ketentuan dan persyaratan, mekanisme seleksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, serta juga tata kerja Kolegium Kesehatan sebagaimana dimuat melalui pasal 711 PP nomor 28 tahun 2024 yang isinya segala sesuatunya harus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan. Para dokter ini meminta agar Menteri Kesehatan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 2024 dan menggantinya dengan peraturan menteri yang baru yang substansinya. Jadi bermula dari Undang-Undang Kesehatan 17/2023 yang prosesnya itu menyalahi prosedural seperti itu. Dan inilah nampaknya memang ada kekuatan yang sangat besar menginginkan kesehatan Indonesia ini dikuasai oleh kekuatan global. Jadi kerusakan sistem kesehatan itu nanti akan dimulai dari dalam internal kita sendiri. Pemirsa, polisi memastikan bayi berjenis kelamin laki-laki yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih tidak terbukti. Kepastian itu diperoleh setelah dilakukan tes DNA oleh Pusdokes Polri. Kasus dugaan tertukarnya bayi laki-laki di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menemui titik terang. Pihak Polres Metro Jakarta Pusat memastikan bayi tersebut merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Kepastian itu diperoleh setelah dilakukan tes DNA oleh Pusdokes Polri. Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Meski hasil tes DNA sudah diumumkan, orang tua bayi menegaskan masih belum puas. Karena hingga kini pihaknya belum menerima rekam medis dan rekaman CCTV yang terpasang di rumah sakit. Kendati demikian, orang tua bayi belum memutuskan langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh. Untuk keterangan dari Pak Jack tidak sesuai, Pak. Waktu bayi saya ajankan itu kan bayi dibawa buru-buru, Pak. Saya waktu itu minta izin foto tapi tidak diberikan waktu itu. Tapi saya setelah bayi mau keluar saya diam-diam untuk foto bayi saya, video gitu, Pak. Tapi setelah itu saya anak di bawah ruang itu saya tidak boleh masuk ke dalam. Dan waktu disuruh ngambil berkas pun saya tidak dikasih tahu itu kalau itu ada gelangnya, Pak. Cuma untuk katanya administrasi doang, nggak diberitahu untuk itu ada gelangnya segala macam. Jadi saya kasih aja ke ruang itu gitu, Pak. Menjawab soal rekam medis yang dipertanyakan keluarga pasien, pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih mengaku sebelumnya sudah menawarkan rekam medis tersebut, namun pihak keluarga belum memberi jawaban yang jelas. Namun saya dapat mengkonfirmasikan bahwa pada waktu mediasi pertama yang dilakukan di Cikarang sudah ada kesepakatan dan kami akan memberikan. Dan pada waktu itu sebelum beliau ke KPAI kami sudah menyiapkan dan sudah ada komunikasi dan silahkan diambil namun tidak diambil. Dan ada permintaan untuk remediasi ulang di KPAI. Sebelumnya, Muhammad Rauf dan Feni mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta tidak menunjukkan bayi kepada ibunya. Sementara sang ayah hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya. Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia.
Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DPI kalau stok itu ditangkap saya datang. Pemirsa, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto dijerat dalam perkara dugaan suap bersama Harun Masiku yang masih menjadi buronan. Pemirsa, penetapan Hasto sebagai tersangka telah tertuang dalam surat perintah penyidikan atau Sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan menghalangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Sebelum kabar status tersangka ini mencuat, Hasto Kristianto telah beberapa kali memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui PIO. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DPI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153/Dik 0.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. PDIP menggelar konferensi pers menanggapi penetapan Sekjennya Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Ya, PDIP menyebut penetapan tersangka ini merupakan politisasi hukum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka! Baik rekan-rekan sekalian, saya didampingi oleh teman-teman dari DPP, kemudian Badan Hukum PDI Perjuangan, malam ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh PDI Perjuangan, oleh KPK. Ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan, ini kita dikasih hadiah Natal dengan Sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry. Nah, sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember
bahwa partai akan di-out pada rencana kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian, karena ini ada kaitan dengan soal hukum dan ada beberapa poin cukup panjang, nanti diuraikan oleh Saudara Roni Talapesi. Silakan, Bung Roni. Ya, selamat malam rekan-rekan media yang terhormat, kawan-kawan DPP PD Perjuangan. Merdeka! Merdeka! Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PD Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Rilis media DPP PD Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut akan datangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap KPK. Hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Kalau dia ditangkap, saya hidup apa namanya? Siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Pemirsa, aksi unjuk rasa desak penangkapan buron kasus suap Harun Masiku di depan gedung KPK Jakarta berakhir ricuh. Masa membakar ban bekas hingga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret dinding KPK. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Senin siang. Dengan membawa atribut bendera serta spanduk berisi tuntutan, massa mendesak KPK segera menangkap buron kasus suap Harun Masiku. Namun penyampaian aspirasi berujung anarkis saat massa mulai menyalakan flare dan melempari gedung KPK dengan botol hingga batu. Massa juga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret dinding di depan gedung KPK, salah satunya dengan tulisan kandang babi. Polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa pun berlindung di tengah kepulan asap hitam pekat akibat flare yang dinyalakan. KPK dalam hal ini melalui saya juga mendukung aspirasi, mendorong KPK untuk menuntaskan berbagai macam perkara yang mungkin masih belum selesai. Tapi kami juga berharap masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut untuk bisa menyampaikan secara baik, tidak melakukan vandalisme, tidak melakukan pengerusakan, karena itu juga akan menjadi sebuah tindak pidana tersendiri yang bisa dikenakan. Sebelumnya massa dari berbagai aliansi juga berunjuk rasa di depan gedung KPK Rabu siang lalu. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam kasus suap Harun Masiku.
Melalui pengeras suara dari mobil komando, massa meneriakan tuntutan agar KPK segera menangkap Harun Masiku yang telah buron selama hampir 5 tahun. Massa juga meminta agar pihak-pihak yang diduga turut melindungi Harun Masiku diproses hukum. Tuntutannya adalah per hari ini KPK diisi oleh struktur-struktur baru, jadi kita mendesak KPK untuk segera menuntaskan misi-misi yang belum terselesaikan, yaitu menangkap Harun Masiku yang hari ini masih menjadi buronan. Sebelumnya KPK telah menetapkan tersangka Harun Masiku pada 2020 silam terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga telah menerbitkan ulang DPO pada 5 Desember 2024 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Harun Masiku menjadi tersangka suap pada 2020 dan kini masih buron. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI, terpilih meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional hingga kini. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DPI kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Polisi gerebek 2 bandar narkoba di tempat indekosnya di Pekanbaru Riau. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di iNews Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Natania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita akan ke informasi berikutnya. 2 bandar narkoba diringkus polisi di sebuah rumah kosnya di Pekanbaru Riau. Dari kedua pelaku, pemirsa, polisi mengamankan 2,6 kg sabu yang akan diedarkan pada malam perayaan Tahun Baru. Polisi terpaksa harus mendobrak pintu untuk menangkap pengedar narkoba yang sedang bersembunyi di dalam rumah kosnya di Jalan Sutomo, Pekanbaru Riau. Setelah pintu berhasil dibuka paksa, pelaku berinisial RD tidak berkutik saat diamankan petugas. Saat dilakukan penggeledahan,
polisi menyita 1,6 kg sabu, 4.500 butir pil Happy Five, beserta 500 butir pil ekstasi. Barang haram tersebut disembunyikan pelaku di dalam laci meja. Saat interogasi, RD mengaku sejumlah narkoba lainnya juga disimpan di rumah kos tempatnya berinisial MA. Kemudian polisi bergerak menangkap MA di rumah kos yang berlokasi di wilayah Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Dari MA, pelaku menyita 1 kg sabu-sabu dan 1.500 butir pil Happy Five. Kedua pelaku langsung dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Polda Riau Subdit 1 berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi, dan Happy Five. Barang-barang ini rencananya akan diedarkan pada malam tahun baru. Ya. Kemudian dari hasil penyelidikan kami berhasil membongkar 2 TKP. Dari masing-masing TKP ditemukan barang bukti yang cukup besar. Kalau dari barang buktinya lengkap, ada sabu, ada ekstasi, ada Happy Five. Untuk sabunya beratnya 2,6 kilo, kemudian Happy Five kurang lebih 6.000 butir, untuk ekstasi ada 480 butir. Nah, semuanya ini akan diedarkan oleh para tersangka di tahun baru nanti. Saat ini kedua pelaku diamankan di Mapolda guna dilakukan pengembangan untuk menangkap jaringan pengedar narkoba lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara selama 20 tahun. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Penangkapan kedua pelaku berawal dari kecurigaan anggota Satreskrim Polres Pasaman saat kedua pelaku melintas menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan membawa 2 tas ransel. 7 dalam tas ransel warna hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Pelaku yang dikejar petugas sempat berupaya melarikan diri hingga akhirnya tak berkutik di Jalan Hamka, Kecamatan Lubuk, Cikaping. Dibungkus plastik mantel hijau. 1, 2, 3. Dari penggeledahan kedua pelaku, polisi menemukan 16 paket besar ganja kering dari dalam 2 tas ransel dan jok motor. Ini sekitar 15.847 gram dan juga nanti juga ada yang kita sisipkan untuk persidangan. Pengakuan kedua pelaku, mereka hanyalah sebagai kurir dan barang haram tersebut dibawa dari daerah penyambungan Sumatera Utara yang akan diedarkan di Bukit Tinggi saat perayaan Natal dan malam tahun baru. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Aryo Hanas, iNews melaporkan. Kecanduan judi online, seorang suami di Muratara, Sumatera Selatan tega menganiaya istrinya sendiri dengan sebilah pisau. Akibatnya korban lumpuh karena pisau melukai tulang punggungnya. Seorang suami di Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, tega menganiaya istrinya sendiri dengan sebilah pisau. Akibatnya korban mengalami lumpuh lantaran pisau mengenai tulang punggung korban. Saat ini korban telah dirujuk ke rumah sakit yang ada di Palembang, sementara pelaku langsung diringkus oleh anggota Polres Muratara tanpa perlawanan. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal lantaran tidak diberi uang untuk bermain judi online dan juga sering dimarahi istri karena kebiasaannya berjudi. Sementara dari hasil tes urin, pelaku didapati positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa pelaku ini sudah 1,5 tahun terlibat dalam judi online. Ya. Nah, sebelumnya lagi pada saat sebelum kejadian ini bahwasanya yang bersangkutan sudah kalah 1,4 ya Pak, 1,4 juta ya, kalah dalam permainan judi online. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat tindak pidana tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana penjara 10 tahun. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang anggota TNI evakuasi anggota Kejaksaan Negeri Padang Pariaman saat mobilnya mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke parit. Tarik, bisa. Berorang pada lepas. Sorang, angkat je lu. Tarik, aman. Viral di media sosial upaya penyelamatan yang dilakukan anggota TNI terhadap seorang pengendara mobil yang mengalami kecelakaan tunggal di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Beruntung, korban bernama Fauzan, pegawai di Kejaksaan Negeri Pariaman ini hanya menderita luka ringan meski mobil yang dikendarainya rusak cukup parah. Kenapa nih? Kenapa bisa tiba-tiba? Diduga mobil korban terprosok ke dasar parit setelah melewati pembatas jalan karena berusaha menghindari kendaraan lain di depannya akibat gagal menyalip. Anggota Kodim 0308 Pariaman yang menolong korban menyatakan mobil korban sebelumnya terlihat melaju kencang saat menyalip mobil lain dengan kondisi jalan licin akibat diguyur hujan lebat. Dengan kecepatan 85. Setelah mobil tersebut disalip, saudara Fauzan kaget, tiba-tiba mobil sudah berada di pinggir jalan atau di berjalan sebelah kiri. Karena sebelumnya dia menyalip sebelah kanan. Korban yang hanya menderita luka ringan kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk perawatan medis. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Ayus melaporkan. Pemirsa, di Surabaya, Jawa Timur, Gereja Katolik membuat pohon Natal setinggi 6 meter dari 900 peralatan rumah tangga. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. 5 kios sembako ludes terbakar di Pasar Jangkrik, Jalan Pesangan Baru Utara, Matraman, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Ya, inilah kepanikan warga saat kobaran api dengan cepat membakar kios milik warga. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi langsung memadamkan api. Belum diketahui pasti apa penyebab pasti kebakaran, namun api diduga muncul dari ledakan kulkas. Pemirsa, menyambut perayaan Natal, sejumlah pemuda di Mamasa, Sulawesi Barat menyulap hutan pinus 2 hektar menjadi kampung Natal dengan kerlap-kerlip lampu yang mempesona pengunjung. Pemirsa, gemerlap lampu dan ramai pengunjung yang berdatangan ke hutan pinus di Desa Tondok, Bakaru, Mamasa, Sulawesi Barat mewarnai perayaan Natal tahun ini. Disulap menjadi kampung Natal sejumlah warga desa. Kreativitas kelompok pemuda berhasil menyulap hutan pinus seluas 2 hektar menjadi kampung Natal dengan berbagai ornamen Natal. Salah satunya, pemirsa, adalah lorong lampu yang berada di antara pepohonan pinus yang dihias dengan kerlap-kerlip lampu berwarna-warni. Tercatat sudah lebih dari 6.000 pengunjung yang datang ke objek wisata kampung Natal ini. Rencananya kampung Natal hutan pinus akan dibuka selama bulan Desember. Pemirsa, membuat pohon Natal ini bisa dikreasi dari berbagai bahan. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, sebuah gereja Katolik membuat pohon Natal setinggi 6 meter dari 900 peralatan rumah tangga. Wah, ya, nantinya nih peralatan rumah tangga ini akan dibagikan kepada umat saat perayaan Natal. Ini dia kreasi pohon Natal Gereja Katolik Santo Vincentius Apaulo di Jalan Widodaren, Surabaya, yang terbuat dari 900 peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, tudung saji, hingga setrika. Seluruh peralatan rumah tangga ini disusun menjadi sebuah pohon Natal setinggi 6 meter
yang ditempatkan di sudut ruang gereja. Pohon Natal ini disusun selama kurang lebih 1 bulan oleh pihak panitia perayaan Natal gereja. Nantinya pada saat perayaan Natal, sebanyak 1.500 umat yang beribadah di gereja akan diberikan kupon door prize dan akan mendapatkan hadiah peralatan rumah tangga yang tersusun pada pohon Natal. Kami sengaja membuat pohon Natal lain daripada yang lain, tujuannya hanya satu. Kami ingin memberikan harapan sukacita di Natal ini, di mana pohon Natal ini benar-benar kami beri nama yaitu pohon harapan, pohon doa, harapan dan kasih. Seluruh peralatan rumah tangga yang tersusun ini merupakan sumbangan para umat gereja untuk umat gereja. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Natal ini biasanya identik dengan pohon Natal yang mewah. Nah, tapi hal berbeda ditemukan di sebuah gereja Ebenezer, Kampung Baru, Mamasa, Sulawesi Barat. Ya, puluhan warga gereja membuat pohon Natal dengan barang-barang bekas seperti kantong dan juga botol plastik. Inilah kesibukan puluhan warga jemaat gereja Ebenezer, Kampung Baru, Mamasa, Sulawesi Barat. Mereka membuat pohon Natal yang tidak biasa. Lihat saja, bukannya dari daun tirua, pohon Natal ini justru terbuat dari kantong dan botol plastik bekas. Agar lebih cantik, pohon ini dihiasi dengan lampu warna-warni. Panitia pembuatan pohon Natal mengatakan, bahan bekas dipilih karena mudah didapat dan ramah lingkungan. Ya, ini dalam rangka untuk memeriahkan Natal. Samping itu adalah menggunakan sisa-sisa sampah lingkungan untuk bisa bermanfaat. Jadi makanya kami panitia menyarankan untuk membuat dari limbah. Kerjasama semua warga jemaat dalam pembuatan pohon Natal tahun ini diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan antar warga jemaat. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Randy Christian, iNews melaporkan. Ya, pemirsa. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait keunikan ornamen Natal di gereja Ebenezer, Kampung Baru, Mamasa, Sulawesi Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Freddy Christian. Selamat pagi Freddy, bagaimana suasana ibadah Natal di sana? Selamat siang, baik. Ya, Freddy. Silakan Freddy. Selamat pagi. Jadi saat ini saya tepat berada di depan gereja Ebenezer Kampung Baru, di mana suasana perayaan Natal hari ini di Kabupaten Mamasa di salah satu gereja tepat di belakang saya ini memang suasananya sangat unik dan memang memperlihatkan kesederhanaan di tahun ini, di mana warga jemaat di gereja ini menghias sejumlah pohon Natal dari barang-barang bekas, di mana ada botol minuman, kemudian dari kantong plastik yang kemudian didesain sehingga menyerupai pohon Natal yang unik dan cantik. Untuk saya akan perlihatkan, ini adalah salah satu desain di pohon Natal di gereja ini, di mana warga jemaat kemudian mengumpulkan berbagai bahan bekas seperti botol minuman. Ini kemudian didesain sedemikian rupa untuk menjadi sebuah pohon Natal. Kemudian selain itu, selain botol-botol bekas ini kemudian digunting sehingga membentuk pohon Natal. Kemudian di sini juga ada beberapa botol-botol bekas dari mineral minuman yang kemudian didesain oleh warga jemaat untuk menjadi sebuah pohon Natal. Dan di sini ada sekitar 4 sampai 6 pohon Natal yang semuanya berbahan dari limbah-limbah plastik yang kemudian didesain oleh warga jemaat Ebenezer Kampung Baru sendiri untuk menjadi pohon Natal. Sehingga ini yang berada yang saya perlihatkan ini adalah dari semua kantong-kantong plastik yang didesain oleh warga jemaat menjadi sebuah pohon Natal. Kemudian pohon Natal ini kemudian juga dilengkapi dengan lampu-lampu hias sehingga menarik kelihatan sehingga menyerupai pohon Natal. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun dari ketua panitia ini, tahun ini sengaja pembuatan pohon-pohon Natal ini sengaja dibuat oleh panitia
untuk memeriahkan Natal tahun ini dengan tema berbahan dari bekas. Baik Freddy, menarik sekali terlihat di sana kreativitas masyarakat untuk membuat pohon Natal. Terima kasih banyak atas laporan Anda Freddy, selamat merayakan Natal jika Anda merayakan dan selamat bertugas kembali.